Oke, wah, ini saya harus ngurang 3 kali. Oke, selamat sore adik-adik sekalian dan juga mahasiswa, mungkin ada yang lagi belajar tentang materi ini. Jadi kembali lagi dengan saya Arte di sini. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pautan 3 gen, atau 3 gen terpaut, kemudian konsep interference, kemudian coefficient of coincidence. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, kita tahu bahwa dalam satu kromosom itu terdapat banyak gen, ya kan? Dan gen-gen itu memiliki posisi satu dengan yang lain pada jarak tertentu. Nah, gen-gen yang terletak pada satu kromosom, seperti misalnya di sini kita lihat, ya kan, A, B, C di sini. Nah, ini kita sebut dengan istilah gen-gen yang terpaut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan jarak antar 3 gen ini, ya kan? Kemudian bagaimana menentukan gen mana yang terletak di tengah-tengah. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, jadi kalau suatu, anggaplah spermatogonia atau oogonia, ya kan, memiliki komposisi alel seperti ini atau dalam kondisi heterosigot dan memiliki 3 gen terpaut, maka akan ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah tidak terjadi yang kita sebut dengan nama pindah silang atau crossing over. Yang kedua adalah terjadi crossing over tunggal, misalnya di sini di antara lokus B dengan lokus C, atau di antara lokus A dan lokus B. Atau terjadi crossing over atau pindah silang ganda, yaitu di antara A dengan B dan di antara B dengan C. Nah, apa yang akan terjadi dengan gamet dari masing-masing peristiwa tersebut? Oke, jika tidak terjadi crossing over, maka hanya akan dihasilkan 2 jenis gamet, yaitu satu gamet membawa alel yang semuanya dominan, yaitu A besar, B besar, C besar, dan alel yang lain membawa gamet yang lain membawa alel resesif, yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil. Oke. Apabila kemudian terjadi crossing over tunggal di antara B dan C, maka akan terbentuk 4 gamet, yaitu A besar, satu gamet membawa A besar, B besar, C besar, gamet yang lain membawa A kecil, B kecil, C kecil, dan gamet hasil crossing over yaitu A besar, B besar, C kecil, itu berasal dari sini, A besar, B besar, kemudian berpindah menjadi C kecil, dan A kecil, B kecil, C besar, berasal dari sini, A kecil, B kecil, C besar. Ya. Jika terjadi pindah silang antara A dan B, maka akan dihasilkan gamet 4 juga, yaitu A besar, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C kecil, dan hasil pindah silang di sini yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, C kecil, berasal dari sini A besar, B kecil, C kecil, dan A kecil, B besar, C besar, yaitu A kecil, B besar, C besar. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi double crossing over? Kalau terjadi double crossing over, ya kan, maka kita akan dapat 4 gamet juga, yaitu A besar, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C kecil, kemudian hasil double crossing, yaitu A besar, B kecil, C kecil, diperoleh dari sini, A besar, B kecil, C besar, dan A kecil, B besar, C kecil, diperoleh dari A kecil, B besar, C kecil. Oke, nah gamet-gamet ini kemudian kita bisa golongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama disebut dengan istilah parental combination atau PC, bukan PC komputer ya. Oke, nah apa itu parental combination? Yaitu gamet-gamet yang memiliki urutan yang sama dengan
kombinasi yang ada pada kromosom induk, yaitu A besar, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C kecil. Oke. Kemudian golongan berikutnya adalah single crossing over, yaitu hasil crossing over tunggal. Di sini hasil crossing over-nya adalah tadi A besar, B besar, C kecil, yaitu A besar, B besar, C kecil. Oke. Kemudian double crossing over. Jadi kita bisa buat tiga kelompok, bukan 4, 3 kelompok, yaitu kombinasi parental, single crossing over, dan double crossing over. Nah, buat apa kita mengkategorikan ini? Nah, ini nanti akan berguna untuk menghitung jarak antar gen. Oke, nah sekarang bagaimana kita menggunakan data ini untuk menghitung jarak antar gen? Oke, jadi jarak antar gen yang terletak antara yang di ujung dan di tengah, jadi di ujung dan di tengah, ini adalah ya kan dihitung dari jumlah gamet single crossing over ditambah gamet double crossing over dibagi total gamet kali 100%. Nah, sesuai dengan slide sebelumnya, kalau kita misalnya menghitung jarak antara A dengan B, maka jarak AB sama dengan jarak single crossing antara AB, yaitu A besar, B kecil, C kecil, ditambah jumlah A kecil, B besar, C besar, ya kan? Ditambah double crossing, yaitu A besar, B kecil, C besar, ditambah A kecil, B besar, C kecil dibagi seluruh gamet dikali 100%. Oke, itu untuk menghitung jarak antara A dengan B. Nah, jarak B dengan C kurang lebih menggunakan rumus yang sama. Nah, sekarang gimana cara menentukan jarak antara A dengan C? Nah, jarak antar dua gen yang terletak di ujung atau A dengan C yaitu adalah jarak single crossing 1. Nah, kalau di sini kita bisa bilang single crossing 1 misalnya adalah jarak antara A dengan B, kemudian single crossing 2, ya kan? Yaitu single crossing antara B dengan C, ditambah 2 kali double crossing, dibagi total populasi dikali 100%. Oke. Nah, kemudian sehingga jarak antara A dengan C yaitu jumlah gamet A besar, B kecil, B kecil, C kecil ditambah A kecil, B besar, C besar ditambah single crossing 2 yaitu A besar, B kecil, C kecil ditambah A kecil, B kecil, C besar ditambah 2 kali double crossing yaitu A besar, B kecil, C besar dan A kecil, B besar, C kecil dibagi total baru dikali 100%. Oke. Nah, untuk lebih paham, mari kita sekarang lihat contoh soal berikut ini. Oke, di sini kita bisa lihat dalam soal tanaman dengan genotip heterozigot yaitu P besar, P kecil, Q besar, Q kecil, R besar, R kecil, disilangkan dengan tanaman bergenotip P kecil, P kecil, Q kecil, Q kecil, R kecil, R kecil. Nah, ini dikenal dengan istilah test cross. Nah, test cross ini biasanya digunakan untuk menentukan genotip dari suatu fenotip atau untuk menentukan apakah suatu gen terpaut atau tidak. Nah, hasil dari persilangan tersebut terlihat seperti pada tabel di sebelah kanan. Jadi ini hasilnya. Oke. Dihasilkan 8 fenotip atau 8 genotip yang berbeda. Ya kan? Nah, dari sini kemudian muncul pertanyaan. Yang pertama adalah alel-alel apa sajakah yang terletak pada kromosom yang sama? Oke. Yang kedua adalah gen yang terletak di tengah. Jadi di antara P, Q, dan R, yang mana yang terletak di tengah? Kemudian berikutnya adalah jarak dari masing-masing gen. Oke, yang pertama kita sekarang tentukan alel-alel apa sajakah yang terletak pada kromosom yang sama. Nah, untuk menentukan alel-alel yang terletak pada kromosom yang sama, maka kita harus tentukan yang termasuk ke dalam kombinasi parental.
Nah, yang mana kombinasi parental? Kombinasi parental adalah ini, yaitu fenotip atau genotip yang memiliki porsi, ya kan, lebih besar dari 50%. Jadi ini dihasilkan dari gamet P, Q, R, dan P kecil, Q kecil, R kecil. Nah, ini kalau kita lihat persentasenya ini di atas 50%. Maka ini adalah kombinasi parental, ya kan? Nah, kombinasi parental ini itu sama dengan alel yang terletak pada kromosom yang sama. Jadi, alel apa saja yang terletak pada kromosom yang sama, berarti di sini yang terletak pada kromosom yang sama adalah P, Q, dan R, dan di kromosom homolognya adalah P kecil, Q kecil, R kecil. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, gen mana yang terletak di tengah? Oke. Dari hasil tadi, ya kan, kita sudah tahu bahwa dari data kombinasi parental, kita tahu bahwa P, Q, dan R ini terletak pada kromosom yang sama. Tapi kita nggak tahu apakah urutannya P, Q, R, atau Q, P, R, atau Q, R, P. Kita nggak tahu. Nah, bagaimana kita tahu sekarang mana urutan yang benar? Maka kita butuh data double crossing. Nah, ini adalah double crossing. Kenapa double crossing? Ya, karena peluang double crossing pasti paling kecil, gitu kan? Gampangnya kayak gitu. Nah, double crossing-nya adalah P besar, Q kecil, R besar. Oke, sorry, ini harus dikoreksi. Dan ini adalah P kecil, Q besar, ini harusnya R kecil. Oke, saya ubah dulu. Maaf. R kecil. Oke. Kembali lagi. Nah, jadi ini. Oke, nah bagaimana sekarang kita dari mana yang tiga kombinasi ini yang menghasilkan ini? Nah, kita tahu bahwa yang menghasilkan kombinasi double crossing P besar, Q kecil, R besar itu adalah yang ini. Yaitu, nih, jadi kalau kita lihat kombinasinya adalah P besar, Q kecil, R besar, P kecil, Q besar, R kecil. Oke. Nah, dari sini kita kemudian tahu bahwa gen yang di tengah adalah Q. Oke, jadi sekali lagi, untuk menentukan, ya kan, mana gen yang terletak di tengah, maka kita butuh data dari kombinasi parental dan double crossing. Nah, dari data itulah kita bisa tahu yang mana dari tiga kemungkinan posisi dari ketiga gen itu yang tepat. Oke, kita sudah tahu gen yang terletak di tengah. Sekarang selanjutnya adalah kita ingin tahu jaraknya. Oke. Nah, sekarang kita tahu kita cari jarak antara P dengan Q. Maka sesuai dengan rumus tadi adalah jarak P dengan Q adalah single crossing ditambah double crossing per N. Total gamet. Nah, baru kemudian dikali 100%. Oke. Mana single crossing antara P dengan Q? Nah, kita lihat di kombinasi parental, ya kan, P besar berpasangan dengan Q besar, P kecil berpasangan dengan Q kecil. Jadi kalau P besar berpasangan dengan Q kecil atau P kecil berpasangan dengan Q besar, maka dia adalah hasil single crossing. Nah, yang mana? Ya ini. Ini P besar berpasangan dengan Q kecil, dan P kecil berpasangan dengan Q besar. Maka ini adalah single crossing-nya. Ya kan? Dan tetap ini adalah double crossing. Sehingga jarak antara P dengan Q menjadi 120 ditambah 124 ditambah 5 plus 2 double crossing dibagi 1111 dikali 100%. Atau kurang lebih jaraknya adalah 22,49 cm. Oke, itu adalah jarak P dengan Q. Kemudian dengan prinsip yang sama, kita bisa tahu jarak antara Q dengan R, ya kan? Jarak QR adalah single crossing over antara Q dengan R ditambah double
crossing over. Nah, mana single crossingnya adalah yang ini. Yaitu kita lihat pada kombinasi parental Q besar berpasangan dengan R besar. Maka di sini ketika Q besar berpasangan dengan R kecil, maka ini adalah hasil crossing over. Ya. Kita dapat kemudian dari sini jumlahnya adalah 75 plus 8 untuk single crossing, double crossing tetap sama 5 plus 2 dibagi 1111 kali 100%, dan jaraknya kita peroleh 14,58 cm. Oke. Nah, dari situ kemudian kita dapat menerka jarak antara PR. Nah, jarak antara P dengan R otomatis adalah jarak antara P dengan Q ditambah Q dengan R. Jarak P dengan Q itu adalah 22,49 cm, Q dengan R 14,8 cm, ya kan? Dan jarak antara P dengan R adalah 37,07 cm. Oke, ya, itu tadi bagaimana cara menentukan jarak dari 3 gen yang terpaut. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep yang disebut dengan interference atau interferensi lah dalam bahasa Indonesia. Nah, apa itu interferensi? Jadi interferensi terjadi, ya kan? Apabila crossing over di satu titik, misalnya apabila terjadi crossing over antara A dengan B, maka dia dapat menghambat terbentuknya crossing over di B dengan C. Ya kan? Akibatnya adalah, akibat dari interferensi adalah double crossing over yang teramati atau yang kita peroleh dari hasil persilangan itu lebih rendah dari yang diharapkan atau nilai teoritis. Oke. Nah, interferensi itu atau interference itu dihitung dengan 1 minus yang disebut dengan coefficient of coincidence, di mana coefficient of coincidence itu rumusnya adalah double crossing yang teramati dibagi double crossing yang diharapkan. Oke. Nah, menggunakan kasus yang tadi kita bisa lihat di sini. Nah, kalau berdasarkan peta genetik yang kita buat tadi, ya kan, maka double crossing yang diharapkan seharusnya apa? Ya, jadi double crossing yang diharapkan harusnya adalah sama dengan peluang single crossing di titik sini dengan peluang crossing over di titik yang ini, ya kan? Sehingga sesuai dengan prinsip peluang dua kejadian yang terjadi bersama-sama, maka peluang double crossing adalah peluang single crossing di titik ini dikalikan peluang single crossing di titik ini, yaitu 0,2249 kali 0,1458 itu sama dengan 0,0327. Jadi inilah double crossing yang diharapkan. Tapi apa faktanya? Faktanya double crossing yang teramati adalah 12 per 1111, yaitu sebesar 108. Jadi di sini kita bisa lihat hasil double crossing yang teramati lebih rendah dari yang diharapkan, sehingga dapat dipastikan terjadi yang namanya interferensi atau interference. Nah, jadi bagaimana cara menghitung interference? Nah, interference sama dengan 1 minus coefficient of coincidence. Ya kan? Di mana rumus dari coefficient of coincidence itu sama dengan double crossing over yang teramati dibagi double crossing over yang diharapkan. Ya kan? Sehingga interference sama dengan 1 minus 0,0108 dibagi 0,0327. Ya kan? Jadi interference sama dengan 1 minus 0,33, yaitu sama dengan 0,67. Oke. Ya, itu yang bisa saya bagi sore ini. Semoga membantu adik-adik dan mahasiswa sekalian untuk memahami apa seluk-beluk mengenai perhitungan 3 gen yang terpaut berdasarkan konsep-konsep yang mengikutinya. Nah, jika adik-adik suka dengan penjelasan saya ini, jangan lupa di-like ya, dan juga adik-adik ataupun mahasiswa bisa men-subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai pelajaran biologi yang lain. Oke,
Sebagai akhir saya ucapkan terima kasih, ya kan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan negara ini kembali seperti sedia kala. Oke. Baik, selamat sore semuanya.